Ketua Umum PKB sekaligus bacawa pres dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, menyebut Anies Baswedan bukan sosok radikal yang kerap diumbar di media sosial. Caimin justru menegaskan Anies merupakan sosok liberal. Hal ini dikatakan Caimin saat menemui para aktivis di UGM Yogyakarta. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Dalam sebuah acara di UGM, Cawapres Koalisi Perubahan membuka kedok kalau capres mereka itu liberal. Nah, itu yang bilang Caimin sendiri untuk membantah jika Pak Anies seorang yang radikal. Waduh, kok malah kemana-mana ini ya? Ayo gimana teman-teman? Simpatisan dan kader PKS, Pak Anies ini disebut liberal malahan sama Caimin. Nah, radikal sama liberal dalam perspektif itu kan tidak cocok bagi Indonesia. Kita butuh pemimpin yang Pancasilais. Loh, ini jelas kita membutuhkan seorang pemimpin yang Pancasilais. Dalam pemahaman umum nih, radikal diartikan sebagai paham atau sikap ekstrim suatu pandangan. Dan di negara ini berkaitan dengan masalah politik dan keagamaan. Sementara liberal itu dianggap mendahulukan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Namun kedua pandangan ini kan tidak tepat di Indonesia, untuk Indonesia. Mengapa begitu? Kebebasan individu tidak boleh mengganggu hak orang lain ini. Contoh sederhananya gini nih. Kita di rumah muter musik, lagu, kenceng banget nih. Dan itu malam hari. Otomatis kan bakal mengganggu lingkungan, mengganggu tetangga kita. Nah, sebenarnya ada motif apa Caimin menyampaikan hal itu? Kita tahulah, Pak Anies dipandang banyak orang, terutama dalam Pilgub Jakarta, berteman dan dekat dengan kelompok-kelompok pengaku pemilik kebenaran. Mereka itu ya mengusung politik identitas, memilih pemimpin yang harus seiman, sehingga menjatuhkan lawan politik yang kebetulan non-muslim. Stigma ini loh terus-menerus melekat dan sulit lepas. Dan selama menjadi gubernur, dirinya memang selalu berkelindan, bersama-sama, bergandengan tangan dengan organ 212, GNPF maupun FPI. Di sisi lain, mayoritas pemilih PKB tidak nyaman bila harus memperjuangkan orang yang dekat dengan kelompok radikal itu. Makanya penting nih bagi Caimin membersihkan Pak Anies dari julukan-julukan itu. Ngojo dikira pemilih dan simpatisan PKB merasa tidak terbebani dengan nama Anies. Setidaknya itu tergambar dari hasil berbagai survei elektabilitas pasangan Amin. Di sisi lain, pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres ini tidak akan lama lagi. Jika mayoritas masyarakat masih menganggap radikal, sulit mendapatkan perolehan suara. Prediksi bisa lanjut pada putaran kedua, Pilpres jadi hampir tertutup. Kita tahu, posisi radikal ada di sisi kanan. Sementara liberal itu di sisi kiri. Nah, Pancasilais itu di tengah-tengah. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Nih, upaya membersihkan stigma jelas gagal. Caimin mungkin tidak berpikir bisa ada cukup waktu membantu Pak Anies menghapus jejak masa lalunya itu. Nah, termasuk membawa berbagai ke pesantren, berkunjung ke pesantren ini. Membawa Pak Anies sowan ke kiai, silaturahmi ke ulama. Untuk menghilangkan pikiran Pak Anies itu bukan pribadi yang radikal. Pertanyaan yang mendasar sebenarnya begini nih. Pak Anies ini radikal atau liberal? Liberal. Dia itu, kalau teman-teman mau tahu nih, akan bersikap seperti apa mau orang yang ditemui. Berkumpul dan berbincang dengan orang radikal
segala yang dilontarkannya tidak akan berbantahan dengan para radikalis. Ngobrol, jagongan, serta sharing dengan kelompok liberal, gagasan yang muncul ya tentu sepaham dengan kaum liberal itu. Termasuk bila mesti ketemu orang Pancasilais, Pak Anies itu mudah loh menyerap dan merespon seakan-akan dia juga Pancasilais. Ideologi negara ini sudah jelas dan bersepakat untuk saling menghormati. Sementara kelompok radikal dan intoleran suka memaksakan kebenaran atau keyakinan yang mereka miliki untuk dipaksakan mereka yang tidak bersepakat. Lagi-lagi, penggunaan agama yang dipolitisasi mengancam persatuan kita. Kita semua tahu, dalam satu agama saja akan ada banyak aliran, banyak perbedaan. Dan mereka yang berbeda di kelompok intoleran suka memaksakan meminta orang lain untuk menghormati mereka. Bukankah secara budaya bangsa ini mewarisi tradisi atau kultur yang indah loh, yang pasti menghormati kelompok yang lain? Bisa disimpulkan? Bisa disimpulkan dia termasuk orang yang tidak memiliki pendirian yang jelas. Setidaknya bisa kita lihat, sejak menjadi capres dan mengusung slogan perubahan, kita tidak menemukan perubahan apa yang mau ditawarkan. Mengkritik soal pendidikan mahal, sembako tidak terjangkau, akses kesehatan yang belum merata, dan banyak isu lainnya. Tidak ada gagasan genuine yang berbeda, yang benar-benar baru, atau dibutuhkan oleh masyarakat. Ajang Pilpres tahun depan sejatinya tidak sekedar memilih penerus Pak Jokowi. Yang jauh lebih penting menentukan siapa yang bisa membawa negara ini makin maju. Bukankah kita bisa menilai bila gagasan untuk perbaikan Indonesia yang signifikan saja tidak punya, bagaimana membawa negara ini makin maju? Rekam jejak di DKI saja utah-utan loh. Fokus memperbaiki apa yang dilakukan gubernur sebelumnya. Juga sama sekali tidak terlihat. Sedangkan Caimin hanya berpengalaman menjadi Menteri Tenaga Kerja, sebuah bidang yang sangat spesifik. Apakah layak menilai Anies Caimin mampu berbuat banyak untuk negara ini? Pak Anies paham banget ini. Mayoritas rakyat Indonesia sudah menilai dirinya memang dekat dengan kelompok intoleran. Pada beberapa kali wawancara nih, waktu dikonfirmasi, dia selalu berdalih merangkul semua kelompok. Tidak membeda-bedakan. Tapi apakah jawaban itu tepat? Urung tentu. Jelas belum tentu. Bagaimana bisa? Dalam sebuah negara, kita memberi tempat pada orang atau golongan yang mengganggu ketenangan, merusak kedamaian, meributkan hal-hal yang secara mendasar sudah berbeda, memberi kesempatan pasangan Amin untuk jadi pemimpin. Apa tidak sama dengan memberi peluang hidup kita terganggu? Mari kita dukung pemimpin yang punya visi menjaga Pancasila, menjaga NKRI, dan tak kalah pentingnya nih, baju kebinekaan juga kita pertahankan. Banyak yang lupa. Jika salah satu kelebihan yang dimiliki Indonesia justru pada keberagaman, keindahan Indonesia pada budi pekerti luhur yang terjaga sampai saat ini. Apakah kita pernah tahu kapan Pak Anies bersikap tegas kepada kelompok intoleran dan radikal itu? Tidak pernah sama sekali. Mengapa itu bisa dia lakukan? Karena memang sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dekat juga mendukung selama ini. Demikian opini Open kali ini. Salam seger waras, sampai ketemu lagi.